memberiku kemenangan. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kaulah sahabat terbaik. Hanya Engkau satu, hanya Engkau satu, Juru selamatku. Engkau tak akan terganti. Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Kita ulangi pujian kita dari awal. Hanya di dalam satu nama. Satu nama. Nama di atas segala nama. Yang memberiku pengharapan. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kaulah sahabat terbaik. Hanya di dalam satu kuasa. Kuasa di atas segala kuasa. Segala kuasa yang memberiku kemenangan. Yesus, Kaulah sahabat terbaikku. Haleluya. Hanya Engkau satu selamat. Engkaulah aku, Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Puji Tuhan. Kembali kami undang kita semua boleh bangkit berdiri. Akan bersuka cita lagi. Menyenangkan nama Tuhan. Kita katakan, bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sorak-sorak muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Haleluya. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Bersorak-sorai, muliakan, haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan namanya.
Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa supaya pengurapan Tuhan kita akan berdoa untuk persembahan nanti. Kita menunggu kawan-kawan. Baik, doa firman Tuhan akan dipimpin oleh hambanya Bapak Sintua Sianturi, dan kita bernyanyi Janjimu Seperti Fajar Ketika Ku Hadapi Kehidupan Ini. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah, yang menggendongku. tanganmu Membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu haleluya. Ku tahu betul. Kita oleh pujian kita dari bait yang kedua, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Haleluya. Tak pernah sendiri. Percaya saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia membela kita dengan cintanya, dan Dia akan menolong kita. Kau mengangkatku. Sembari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan janjimu fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Cintamu haleluya. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh dengan iman kita, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Dan cintamu seperti sungai yang mengalir. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah, mempersembahkan puji-pujian kami, nyanyian syukur kami Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami kesempatan, boleh kami datang beribadah, menikmati Bapak pertolongan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau Tuhan
boleh Bapak berada bersama-sama dengan kami, dan kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Kami sadari Bapak, oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena karunia-Mu Bapak, yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan datang beribadah Bapak. Dan kami juga Tuhan telah mempersembahkan puji-pujian kami, nyanyian syukur kami, bahkan persembahan bakaran kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka Bapak, biarlah Bapak terima persembahan kami yang sederhana ini Bapak, supaya memang benar-benar Tuhan, kami boleh Tuhan Bapak menyembah Tuhan dalam kebenaran Bapak, dan kami boleh Bapak dalam surga Tuhan diberkati Bapak. Bapak yang baik, kami ucap syukur juga Tuhan, karena Engkau Tuhan, boleh kami Bapak dalam surga Tuhan bersyukur Bapak. Dan kami juga Bapak sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Pendeta RPC Maranatha. Namun sebelumnya kami berdoa buat hamba-Mu, mari urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus kami semuanya Bapak, sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah Bapak, sehingga kami dipuaskan, kami semakin dibentuk karakter kami Bapak, untuk menjadi Bapak perempuan-perempuan yang bijaksana Bapak, untuk Bapak dalam surga Tuhan menikmati Tuhan, yaitu Bapak dalam surga janji firman-Mu. Kalau kami Tuhan akan masuk Bapak dalam kerajaan surga Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan, marilah Bapak dalam surga Tuhan, biarlah kami semuanya sungguh-sungguh mendengarkan seperti seorang murid Bapak dalam surga Tuhan, mendengarkan gurunya berbicara Bapak, sehingga kami Bapak dalam surga Tuhan boleh dipuaskan Bapak. Apapun menjadi masalah kami Tuhan, sakit penyakit, maupun masalah keluarga, maupun masalah keuangan Tuhan, kami percaya Bapak dalam surga Tuhan, Engkau nanti Bapak dalam surga Tuhan akan menyelesaikan perkara bagi kami Bapak. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan juga Tuhan kami juga berdoa Bapak, buat saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin masih dalam perjalanan Bapak, tibakan dengan selamat Bapak. Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan, berkaryalah Bapak Engkau melalui hamba-Mu Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini Bapak. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih kita tetap bersuka cita saudaraku. Jangan kendor sukacita kita. Terlebih dalam kita mau mendengarkan firman Tuhan, makanan rohani yang akan memberkati kita sekaliannya. Bapak Pendeta kita akan menyampaikan firman Tuhan, dan kita sembari menunggu Bapak Pendeta kita akan bernyanyi. Kita katakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparan ketelan tak satu pun tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, tiada satu pun. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita akan dengar firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8. Kita sama-sama membacanya saudara. Markus 8. Ketika kita membaca firman ini,
Alkitab berkata lidah kita adalah pena juru tulis yang mahir. Ketika lidah kita memperkatakan firman, maka akan tertulis nanti saudara di loh hati kita. Kata kitab 2 Korintus 3. Sehingga kita disebut surat Kristus ketika kita melakukan apa yang tertulis di loh hati kita. Di samping itu, roh kita sedang makan firman. Sehingga roh kita terus makin menyala-nyala, makin kuat, makin segar, makin teguh saudara dalam perjalanan iman ini. Sehingga kita dikatakan 1 Tesalonika 5. Ketika terpelihara terus roh kita, jiwa kita, tubuh kita tanpa dosa saudara, maka layaklah kita nanti bertemu Tuhan saat dia datang kedua kalinya saudara. Sebab itu teruslah kita makan firman dari kita membaca firman Tuhan ini saudara. Kita baca Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Kalau sudah ditemukan judulnya di sana saudara, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kita baca bersama 3-2 ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Haleluya. Kok haleluyanya lemas ini? Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata di sini sesuai dengan judulnya bahwa ada di sana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saudaraku, di sini dikatakan kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Mau apa Tuhan Yesus saudara? Dia datang ke Betsaida. Tentu sesuai firman Tuhan, dia mau memberitakan Injil ya. Perlu saudaraku memang seperti dalam Injil Lukas. Coba kita baca. Lukas pasal yang ke-13. Coba kita baca saudara. Ayat 22. 32. Ya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara, Tuhan Yesus berkeliling. Ngapain saudara? Mengajar atau memberitakan firman. Karena memang kalau enggak diberitakan firman ini, siapa nanti saudara yang mengenal Tuhan? Harus diberitakan. Kita tidak boleh berdiam saudara. Kita ini anak-anak Tuhan ini harus mau minimal saudara kita harus memberitakan firman kepada keluarga kita yang belum bertobat. Mungkin yang satu marga dengan kita, yang satu suku dengan kita, yang satu kumpulan dengan kita. Mungkin dia adalah sahabat kita, kenalan kita, teman-teman kita. Perlu disampaikan firman Tuhan saudara. Jangan kita berdiam diri. Kalau enggak disampaikan firman Tuhan, bagaimana mereka bisa mengenal siapa Tuhan? Bagaimana mereka tahu Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia? Dunia kan memandang, saudara tahu.
Dunia ini hanya tahu bahwa banyak nabi di dunia ini. Tetapi hanya satu juru selamat dunia. Itulah Yesus, saudara. Ya, hanya satu juru selamat dunia. Boleh banyak nabi, enggak masalah. Sesuai dengan arti nama Yesus itu adalah juru selamat dunia. Perlu saudaraku mereka kita sampaikan tentang Yesus yang dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa seperti kita yang sudah menerima terlebih dahulu. Tolong saudara, jangan kita pandang enteng saudaraku tentang keselamatan ini ya. Ada banyak orang saudaraku nggak peduli dengan keluarganya, saudara-saudaranya. Ini sebagai kesaksian kalau saya pribadi ya, dulu sebelum keluarga saya bertobat, saya setiap kali kebaktian dan berdoa, kebaktian juga berdoa di rumah misal saudara, saya tidak lupa menyebut nama-nama mereka, supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Bahkan saya bilang sama Tuhan, jangan panggil orang tua saya yang sudah tua sebelum dia menerima keselamatan. Saya nggak mau tahu Tuhan. Pokoknya jangan panggil dulu dia. Pokoknya harus selamat. Kau kan berkata seperti itu. Coba kita baca ayat ini. Ini yang membuat saya saudara. Kisah para Rasul pasal 16. Coba kita baca di sini. Ayat 30 dan 31. Ini dulu yang saya andalkan terus sampai hari ini. Yang selalu kita beritakan. Kita baca. Lukas, Kisah Rasul 16 ayat 30, 31, 32, iya. Ia mengantar mereka, ayat, jawab mereka. Ulangi saudara, ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, saya selalu tuntut janji Tuhan ini dulu saudara. Sampai hari ini keluarga kami kan belum semua bertobat. Terutama dari pihak istri saya. Sini saja enggak? Terus terang saja. Dari pihak istri saya belum semua. Dan sekarang sudah mulai mereka mau dengar waktu kami menyampaikan firman. Iya. Karena saya mengatakan sama Tuhan, katanya Tuhan kalau saya percaya dengan Tuhan Yesus, saya selamat, saya dan seisi rumah saya. Saya mau seisi rumah saya, Tuhan harus mereka selamat. Saya nggak mau terjadi yang seperti ini. Coba kita baca dulu Matius 10 ya. Saya nggak mau terjadi yang Matius 10 ini. Saya takut saudara terjadi seperti ini Matius 10. Kita baca dulu Matius 10. Apa katanya di sini? Ayat 35 dan 36. 32, iya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini saya nggak mau ini terjadi sama keluarga kami. Takut saya saudara, terus terang saja. Makanya saudara, kita khawatir nanti kalau keluarga kita, seisi rumah kita nggak bertobat, apa yang mereka akan lakukan sama kita? Waduh saudara, kalau kita baca, coba kita baca ayat, yaitu ayat 21. Ayat 21. Pasal 10 ini tadi, 32, iya. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Saudara, kita khawatir ini terjadi. Jadi jangan main-main saudara tentang keselamatan ya. Jangan berdiam diri saudara. Saya kalau dalam setiap doa, saya bawa nama-nama mereka satu-satu.
Dan saya bersyukur ya, kakak kami yang tertua, dia sudah ngomong, memang karena belum ada waktu dia datang ke sini. Saya mau dibaptis, Dek, katanya. Karena saudara, keluarga kami masih menerima baptisan yang taruh di percik di sini. Mereka kira itu sama semua saudara dengan cara dibaptis dengan diselamkan. Tidak sama saudara dipercik di sini sama diselamkan. Alkitab berkata harus diselamkan kalau baptisan yang benar. Dulu mereka menolak mentah-mentah. Bahkan saudara terjadi, tidak jarang terjadi misalnya konflik. Tetapi saya bersyukur saudara, sekarang yaitu apalagi yang kakak kami nomor 2 belakangan kemarin ini yang bikin permohonan doa. Saya berharap dia ikut live ini. Dia sudah mau dengar firman Tuhan saudara. Iya. Kakak kami yang jadi perjuangan kami kakak yang tertua dan yang nomor 2. Istri saya kan nomor 3. Nomor 4 dan nomor 5 sudah bertobat saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Tapi sampai hari ini nama-nama mereka tetap kami bawa. Sampai tadi pagi. Karena apa? Suatu hari saudara akan ada terjadi saudaraku. Ketika mulai nanti masuk kepada mereka roh antikristus. Maka saudaraku suatu hari bisa mereka ini akan menyerahkan katanya saudaranya, sesama bersaudara, kakak beradik, untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, ayahnya menyerahkan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Lihat saudara kata-kata ini. Jangan main-main saudara. Saya nggak mau saudaraku seperti tadi tergenapi firman dalam Matius pasal yang ke-10 tadi, yaitu ayat yang ke-35 dan 36 ini. Nggak mau saya. Saya ingin tadi seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini. Apa dikatakan tadi? Bagaimana supaya aku selamat Tuhan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, beritakan firman terus, jangan pernah bosan, jangan pernah diam kepada keluarga kita. Ya, tapi saudara jangan lupa memberitakan firman kan setidaknya jangan lupa ya. Pertama, kadang-kadang mereka nggak terima firman. Perlihatkan dulu perbuatan kita yang sesuai firman. Kata Matius pasal yang ke-5. Demikianlah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan mereka akan memuliakan Bapa. Jadi ketika mereka melihat perbuatan kita dari sesuai firman Tuhan, mereka akan memuliakan Bapa. Kata memuliakan Bapa, mereka bertobat. Lalu yang kedua, perlihatkan dari cara berkata-kata kita kepada mereka. Jangan sama dengan orang dunia, kata-kata kotor masih keluar. Ya, kata-kata mencaci maki, mengutuki. Ngomong-ngomong saudaraku tentang binatang dan lain-lain. Jangan saudara. Mereka ini melihat kita ini surat Kristus yang bisa dibaca oleh mereka. Perlihatkan saudara. Supaya dari perkataan perbuatan kita akan mengalir nanti kekudusan itu kepada keluarga kita saudara. Sehingga mereka nanti, woi benarlah dia. Kita nggak boleh dendam sama dia. Nggak boleh saudaraku juga sakit hati. Atau menyimpan kesalahan dia. Walau dia selalu saudaraku berbuat salah sama kita. Atau mencaci maki. Teruslah kita berbuat baik. Karena kita ini kan pohon yang baik ya. Kalau pohon yang baik nggak ada buah yang busuk itu saudara. Selalu perlihatkan buah-buah yang baik. Buah kita adalah perkataan dan perbuatan kita yang sesuai firman Tuhan. Kita harus sampaikan firman kepada mereka. Kalau Tuhan Yesus berkeliling. Karena dalam 2 Petrus pasal 3, Tuhan tidak ingin seorang pun tidak terselamatkan. Semua ingin diselamatkan. Coba kita baca 2 Petrus 3. Ya, apa katanya di sini saudara? Lihat di sini 2 Petrus 3 ini. Apa katanya di sini? Lihat.
ayat yang ke-9 saudara, 32. Iya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tapi supaya semua orang itu berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Jadi saudara, tolong kita pedulilah dengan keluarga kita. Saya bersyukur teman-teman kita di sini mulai peduli dengan keluarga, tetangga, kakak beradik, orang tua termasuk. Kami tadi malam berkunjung saudara ke rumah tadi yang sudah datang kebaktian di sini. Pak Darwin ya. Kami ngobrol. Bahkan saudara, supaya semua keluarga boleh terselamatkan dan orang-orang dekat siapa kenalannya. Kita sampaikan cara-caranya seperti apa. Lalu dia, oke Pak, saya akan coba dengan cara seperti itu. Ini saudara, kita ini harus peduli dengan keselamatan orang lain. Kita kan sudah diselamatkan. Kita juga harus mau menyelamatkan yang lain. Ya. Jangan hanya kita saja yang selamat saudara. Harus peduli kita semua. Kenalan kita. Kembali dulu tadi Markus 8. Dia berkeliling. Lalu saudara, kalau dia keliling di sana, saudara rupanya ada seorang yang buta. Ada seorang membawa kepada Tuhan Yesus seorang yang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Rupanya ada katanya seorang yang buta. Dan ada seorang yang luar biasa ya. Ini peduli dia. Dia membawa seorang yang buta ini. Saudara, siapa yang bisa kita bawa kepada Tuhan? Mungkin dia buta rohani. Mungkin dia sakit. Mungkin dia punya persoalan tentang ekonomi, keuangan, pekerjaan. Bahkan apa saja. Karena saudara, satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus. Ya, makanya harus dibawa kepada dia. Kenapa saudara? Hanya Yesus satu-satunya yang mampu menolong. Coba kita baca saudara dalam Yohanes 15. Apa katanya di sini saudara? Supaya kita memahami ya. Siapa Tuhan Yesus ini. Jangan sampai kita tidak paham. Hanya dia penolong. Saya kalau berkata, yang mampu menolongmu hanya satu saya bilang. Dulu abang saya sebelum meninggal, dia punya dulu masalah di pasar. Dia saudaraku diancam oleh preman-preman di pasar karena dia jualan di pasar. Lalu saya ditelepon, tolong dulu datang sini dek, saya ini diancam oleh preman, saya mau diperas-peras katanya kan. Padahal hasil saya tidak seberapa. Dia belum bertobat hari itu, tapi saya sudah sampaikan firman dan dia selalu marah-marah sama saya kalau saya sampaikan firman. Karena belum mau terima. Dia selalu bilang, kayak gerejamu aja yang paling benar. Bukan itu bang, saya bilang. Firman Tuhan yang saya sampaikan. Lalu saudara, waktu ada persoalan, diteleponnya saya. Dia kan pengennya, woi adik saya kan adalah sedikit ininya. Apa namanya, katakanlah pangkatnya sedikit. Barangkali bisa nakut-nakutin orang, kira-kira begitu dia pikirannya. Lalu saudaraku, saya bilang, saya nggak bisa menolongmu. Saya bilang, ada satu yang bisa menolongmu. Namanya Tuhan Yesus. Kau datang sama dia. Saya nggak ada apa-apanya. Iya, tapi tolong datang sini. Tapi betul-betul lah kalau nanti kita berdoa ya, kita minta Tuhan yang menolongmu ya. Iya, saya datang saudara menemui. Mari kita berdoa dulu, saya bilang. Di mana itu preman-preman itu? Mari kita berdoa. Berdoa kami, angkat pujian, lalu kami tengkinglah roh-roh preman itu. Supaya hanya roh yang lemah lembut nanti yang kami temui. Lalu kami berdoa, kami temui saudara, mereka lagi ngumpul. Di perempatan. Lalu saya datang. Saya mau ada ketemu dulu, katanya ada si A, si B di sini. Manain orangnya nih. Mau kenalan dulu lah, saya bilang.
Lalu saudara waktu udah ngobrol, oh kita masuk dulu bang, ke rumah, boleh masuk ke rumah. Mereka udah ngumpul. Ada apa ini bang? Ini saya bilang, abang saya ini katanya, dia sedang katanya dapat ancaman, katanya dia diganggu, apa bagaimana tuh? Oh, aduh minta maaf kami bang. Jadi begini, wah mulai hari itu abang saya nggak diganggu lagi. Saya bilang, siapa yang menolongmu tadi? Tuhan Yesus yang menolong, bukan saya bilang. Karena 1 Samuel pasal yang ke-17, di tangan Tuhanlah pertempuran. Dia yang membuat kita menang. Dia juga yang membuat kita kalah kalau main-main, saya bilang. Jangan main-main, saya bilang. Tuhan Yesus satu-satu. Lihatin, coba pasal 15, Yohanes 15. Lihat. Lihat ini. Ayat 5. Kita baca ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. 3, 2, iya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, yang bagian B. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya selalu pegang firman ini. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu nggak bisa apa-apa. Makanya coba kita baca Mazmur 147 ya. Saya teringat kepada firman ini. Mazmur 147 saudara. Kita ini saudara harus sadar kita ini manusia rapuh ya. Enggak ada apa-apanya kita ini saudara menghadapi si iblis. Menghadapi perjalanan iman ini. Enggak ada apa-apanya. Saudara harus sadar itu. Kita manusia rapuh, gampang capek, gampang sakit hati, gampang tersinggung. Gampang lemah. Kalau nggak ada Tuhan, saudara, saya terus terang aja, kalau nggak ada Yesus, saudara, aku menolong saya, mana saya bisa berdiri kuat di sini? Apalagi melayani, pergi ke sana, pergi ke sini. Belum lagi mengorbankan saudaraku, yaitu uang, dana. Kalau nggak Tuhan Yesus yang menolong, mana bisa apa saya? Makanya saya selalu berdoa, saya nggak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Itu namanya kita belajar rendah hati, saudara. Coba kita baca Mazmur 147. Lihat, ayat 3 sampai dengan 6, 3, 2, iya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Lihat. Kalau ayat yang kelima, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Belum lagi Mazmur 130. Coba kita baca 130. Berapa ini? 132. 135 ya, 135 juga coba. 135. Lihat ayat 5. Mazmur 135 ayat 5. 3, 2, iya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Banyak Allah di dunia ini saudara. Kalau di Jepang itu 8.888 Allah. Bayangin saudara. Kalau kita kan ada namanya dewa kesuburan, ada dewa padi, ada dewa. Ini itu Allah itu namanya saudara. Tapi ayat ini berkata apa dikatakan? Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Makanya coba kita baca Mazmur 16. Lihat ini. Mazmur 16. Kalau orang saudaraku meninggalkan Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita kenal dalam nama Yesus. Apa katanya di sini? Mazmur 16. Lihat ayat 4. Wah ini udah terbukti nih, banyak ini saya lihat ini di TV nih. Orang-orang terkenal saudara. Kita baca ayat 4. 3, 2, iya. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Saudara. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain.
Makanya saudara, terus terang ya, saya tidak mengata-ngatai. Saya lihat mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus, mengikuti Allah lain. Makin lama, makin pudar, enggak pernah lagi kelihatan mereka itu, saudara. Iya. Ada tempo hari, walaupun ini ada live streaming, ada seorang yang cukup terkenal. Artis luar biasa, katakanlah di papan atas. Ketika dia tinggalkan Yesus karena menikah dengan berbeda kepercayaan. Dia mengikuti saudaraku, dia tinggalkan Yesus karena cintanya itu. Oh, cinta itu buta ya. Lalu saudara, dia menikah. Tadinya dia, terkenal, habis itu. Nggak lama, masuk penjara lah, nggak kelihatan lagi. Lihat, makin bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Karena Tuhan Yesus yang berkata, di luar aku kamu nggak ada apa-apanya. Makanya teruslah bergantung kepada Tuhan Yesus, saudara. Satu-satunya penolong kita hanya Dia. Dialah sumber berkat supaya toko kita, usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan. Datang sama Tuhan Yesus, saudara. Di sini lihat, mereka ini datang. Coba kita ulangi dulu Matius, Markus 8 tadi. Mereka di sana ada seorang membawa kepada Yesus. Seorang buta. Mereka memohon. Bagaimana kita menemui Tuhan Yesus, saudara? Wah, ini, kita baca dulu. Ini mereka ini ya. Mereka di sini lihat. Siapa ini? Mereka berdua. Apa katanya Matius 18? Bertemu Yesus itu. Lihat ini. Ketika berdua, saudara, lihat ini. Bertemu Yesus. Matius 18. Ayat yang ke-19. Coba kita baca. Nih, mau menemui Yesus seperti ini. Ayat 19:32. Iya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini firman ini enggak kami tinggalkan di rumah. Kalau kami berdoa, makanya kalau saya pulang dari kerja, kita berdoa dulu semua, ayo berdoa. Kita sepakat minta tolong Tuhan, kita enggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita terlindungi, sehat, diberkati. Kadang-kadang bisa makan dimsum. Itu pertolongan Tuhan sama kita. Kita datang sama Dia bersyukur, saya bilang. Kami berdoa sepakat, angkat pujian untuk Dia. Kami memohon apa, kami misalnya permohonan apa. Mau sakit kek, mau keluarga kami yang belum bertobat. Kami ada saudara yang kami doakan terus dengan sepakat. Seperti tadi orang dua ini. Mereka memohon kepada Yesus, saudara. Lihat, dua orang jadi di rumah, tolong latih diri kita semua. Tolong ya. Suami istri di rumah, seringlah doa sepakat. Apa masalahmu? Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah usaha, masalah anak, masalah penyakit, dan masalah apa saja. Tolong saudara kita buktikan, yaitu Tuhan akan membuktikan firman-Nya ini kalau kita dua orang sepakat meminta kepada Tuhan. Lihat seperti orang tadi, mereka sepakat tuh saudara. Mereka memohon kepadanya supaya orang buta ini boleh dijamah Tuhan dan dia mengalami melihat, saudara. Saya teringat mendoakan dua orang yang buta. Memang proses kalau yang satu, pas kita doakan begini langsung melihat. Yang kedua dulu berproses. Kalau nggak salah sampai 7 kali kami mendoakan dia. Di rumah kami, di gereja lagi, di rumah kami. Terakhirlah di rumah dia. Saya bilang kita ibadahlah di rumahmu ya. Kita doakan ya. Oke Pak. Sampai di rumahnya, ibadahlah kami. Kami doakan dia. Saat itu saudara langsung melihat dia. Saudara bertekun dalam doa, sepakat. Jadi saudara kalau punya persoalan, kadang-kadang memang langsung instan Tuhan tolong. Tapi kadang-kadang harus berproses saudara. Karena Tuhan mau tahu dulu sejauh mana sih kemauan, yaitu kerinduan kita. Tuhan mau tahu dulu sejauh mana sih memang, yaitu pentingnya betul memang Tuhan itu menolong kita.
Tuhan mau tahu dulu. Jangan saudara baru sekali enggak Tuhan jawab. Aduh Tuhan enggak jawab nih. Saya enggak berdoa lagi. Jangan pernah berhenti berdoa. Bertekunlah dalam doa. Berdoa terus. Nah ini alasan dua orang sepakat ketemu Tuhan di rumah. Apalagi bersama anak-anak. Ayo kita berdoa, kita berdoa. Waduh. Bangun mesbah keluarga di rumah. Dengan menyanyi memuji Tuhan. Udah itu saudara berdoa bersama anak-anak. Ayo nak kita berdoa, baca Alkitab. Nih saudara. Misalnya kalau usaha kita supaya nanti ada masalah begini-begini, kita doakan dulu nak ya. Si A namanya si A, si B, si C. Supaya dijamah, diberkati Tuhan. Dan kita juga usaha kita ini diberkati Tuhan, dijagai Tuhan semua. Jangan ada yang bocor. Tolong saudara, jadi kita ini baik orang tua juga para pemuda-pemudi, semuanya libatkan dirimu dalam doa, sepakat. Supaya ketemu Tuhan, bawa persoalanmu. Yang kedua, lihat gitu. Kemana kita bertemu Tuhan ini saudara? Dari dua orang sepakat ini. Kita baca 2 Tawarik 7 saudara. 2 Tawarik 7 saudara. Ayat 12 sampai 15. Coba kita baca 2 Tawarik 7 perjanjian lama ya. 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 15. 32 iya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara, saya bersyukur ya pernyataan Tuhan di gereja di tempat ini. Seperti ayat ini. Ayat ini jelas berkata, telah kupilih tempat ini bagiku. Makanya saudara, saya bersyukur ya kalau ada memang mereka datang punya persoalan, datang ke rumah Tuhan di tempat ini, bertemu Tuhan, kata ayat ini. Asal betul-betul syaratnya begini ya, misalnya Tuhan sudah menutup langit sehingga tidak ada hujan. Artinya tidak ada berkat lagi. Udah sulit saudara. Lalu dikatakan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi. Artinya mereka punya usaha dan pekerjaan, datang belalang-belalang untuk memakan hasilnya semua. Belalang itu antara lain datang kerugian mendadak, ditipu orang, pergi uang itu karena kecelakaan, bayar ini, bayar itu. Ada belalang-belalang pelap. Lalu saudara yang selanjutnya, bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Apa penyakit sampar? Ya penyakit yang menular seperti sekarang ini. Lalu saudara, orang seperti itu datang katanya ke gereja. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini ya, nama Tuhan itu kita sebut. Lalu yang merendahkan diri. Berdoa. Dan mencari wajahku. Artinya mau betul-betul ketemu Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nih ini selanjutnya. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dipulihkan kita saudara. Dipulihkan ekonomi, dipulihkan rezeki, dipulihkan keluarga, dipulihkan bisnis, dipulihkan karir kita, dipulihkan, disembuhkan penyakit kita, diberkati usaha pekerjaan kita. Karena apa saudara? Datang kepada Tuhan Yesus lewat gerejanya. Sekarang banyak orang malas ke gereja saudara. Banyak orang malas. Jangan malas saudara ya. Orang malas enggak ke sorga saudara. Ya, orang malas enggak ke sorga. Siapa bilang orang malas ke sorga? Apalagi sekarang banyak roh-roh berdalih. Dalam Lukas pasal 14, Matius 22, ketika diajak kebaktian, banyak orang berdalih. Oh saya masih ada
buka bisnis hari ini. Saya mau kerja dulu, nantilah dulu itu. Saudara, dia merasa bahwa dia dengan kekuatannya, kemampuannya, pengetahuannya, sekolahnya, akan mampu saudaraku mengelola usaha pekerjaannya. Tuhan tadi berkata, di luar aku kamu gak ada apa-apanya. Sadar saudara kita seperti ini, bahwa kita memang gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Lihat saudara di sini, kembali tadi Markus 8. Bagaimana dua orang ini memohon kepadanya supaya Tuhan menjamah dia supaya dia boleh melihat saudara. Nah, ini jangan lupa tentang doa sepakat ya. Dan apa kata ayat 23 saudara? Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Kenapa saudara? Kok dibawa keluar kampung? Yang di Betsaida ini. Coba kita baca dulu Matius 11. Kenapa dibawa keluar kampung? Kenapa dibawa keluar kampung? Saudara, coba kita baca. Matius 11. Kenapa dibawa keluar kampung saudara di Betsaida itu? Coba kita baca. Matius 11. Yaitu ayat yang 21, 20 dan 21. 20, 21, 22, 32, iya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Tirus, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, apa itu Betsaida? Di Betsaida, kata ayat 20 ini, luar biasa saudaraku, Tuhan mengerjakan mujizat di sana. Tapi herannya, walaupun banyak mujizat, enggak bertobat mereka ini saudara. Lihat ayat ini. Walaupun saudaraku katanya banyak mujizat, bahkan kata ayat ini, ia paling banyak di sana melakukan mujizat. Saudaraku, sering kita sudah mengalami mujizat. Bahkan kita bisa lihat sendiri mujizat. Banyak saudaraku memang kok susah sekali bertobat ya. Ada dulu di sini kita doakan sudah meninggal di sini. Di sinilah persis kalau nggak salah. Oh di sinilah ya. Jadi sampingnya pasti jabat. Lalu di belakang ada orang baru. Ada orang baru. Jadi semuanya pas sudah ini, keluarganya yang baru bergabung sama kita pada menangis. Pak, menangis semua. Sampai ada yang ngomong dari kaum ibu, entah siapa nggak tahu saya. Gereja apa ini? Masa di gereja ada orang meninggal dunia? Kita bubar saja. Kata dia saudara, waduh, nggak enak betul perasaan saya saudara. Belum selesai saya khotbah, sedikit lagi lah khotbah saya. Saya langsung turun. Ada apa ini saya bilang? Rupanya saudara dia sudah meninggal, udah digini-giniin pun udah nggak bisa. Ditendang-tendang gininya nih, tumit-tumitnya nih, nggak juga ada. Pasti udah nggak ada, dipegang nadinya, udah nggak ada lagi dia. Waduh saudara. Saya bilang, tenang dulu semua, tenang, kan udah mulai kacau kan. Ini gerejanya Yesus ini. Saya ingat tadi 2 Tawarik 7. Kalau datang orang berdoa ke sini, bertobat, mengaku dosanya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka kalau ada yang terjadi masalah, datang sama dia di rumahnya. Saya bilang sama Tuhan, ini gerejanya Yesus, dia tanggung jawab di sini. Mari kita berdoa. Yang mati juga sanggup dia bangkitkan, saya bilang. Lalu kami angkat pujian. Kami angkat pujian beberapa kali, lagu penyembahan. Udah ada kami doakan penyembahan. Kami doakan. Di dalam nama Yesus, kami mengundang rohnya kembali. Dalam nama Yesus, kami mengundang rohnya kembali, buat dia hidup Tuhan. Belum terjadi apa-apa. Belum ada apa-apa. Wah makin mulai, ya apa ini? Yang ini sudah mulai ragu mungkin yang orang baru ini. Baik,
Mari kita berdoa sekali lagi. Kenamanya berdoa tekun. Nah, tadi berdoa tadi kan ada proses ya. Enggak langsung saudaraku kalau kami doakan itu. Ada dua kali kami mendoakan dia. Lalu kita angkat lagi pujian. Mari semua angkat pujian. Tapi hanya kami hamba Tuhan yang mendoakan. Semua jemaat bernyanyi saja. Oke. Baru kami doakan. Semua nyanyi dengan singer. Baru kita doakan. Tuhan Yesus tolong sekarang kembalikan rohnya. Buat dia hidup kembali. Tolong Tuhan. Tiba-tiba hidup lagi di saudara. Bernapas dia. Tapi walau dilihatnya dengan mata sendiri itu mujizat terjadi. Nggak bertobat saudara. Ada banyak seperti jemaat. Siapa? Orang yang ada di Betsaida. Walaupun terjadi banyak mujizat dan paling banyak. Tapi nggak bertobat saudara. Lihat ini ayat ini. Makanya Tuhan Yesus berkata Lukas pasal 16. Datang orang yang sudah masuk di alam maut yang disiksa. Dilihatnya Lazarus di pangkuan Abraham. Datang dia, Bapak Abraham, ya. Tolong dulu buat dulu si Lazarus itu hidup kembali di bumi. Kenapa rupanya? Ada 5 orang lagi seperti saya ini, hidupnya seperti saya. Nanti jangan sampai mereka masuk ke sini. Ada mereka kan di sana apa? Kesaksian Musa. Bukan begitu Bapak Abraham, katanya lagi ngobrol sama Bapak Abraham. Kalau ada orang yang mati hidup lagi di bumi, maka nanti akan ke sorga. Apa? Dia bertobat. Datang Abraham menjawab. Lukas 16. Walaupun ada orang mati dibangkitkan kembali, kalau mereka menolak firman Tuhan, dan tidak mau hidup di dalam firman, mereka juga tidak akan bertobat. Jadi saudara, bertobat itu apa artinya saudara? Bertobat artinya mereka meninggalkan cara hidup mereka yang berdosa. Dan mulai saudaraku hidup di dalam firman. Jadi kalau saudara walaupun banyak mujizat terjadi tapi menolak firman, nggak bakal bertobat saudara, terus terang saja. Kata ayat ini ya. Baik, lihat di sini. Makanya dibawa keluar kampung Betsaida itu. Coba kita ulangi dulu. Markus 8. Waduh saudara. Dibawanya dia keluar kampung itu saudara. Di rupanya di Betsaida itu ada kampung saudara. Dibawa dia. Nah, kalau Tuhan Yesus saudara tahu nggak ketika dibawa keluar kampung? Memangnya diam. Kalau Tuhan Yesus kalau membawanya apa diam-diam saja? Enggak. Tuhan Yesus kalau membawa seseorang berjalan nggak diam saudara. Ngapain saudara? Coba kita baca Ulangan 6. Jangan salah saudara ya. Sama seperti kita. Kalau seorang kita mau bawa ke gereja untuk mengalami mujizat, nggak diam saja kita. Ini yang kita lakukan. Ulangan 6. Ayat 6. Dan 7, 3, 2. Iya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Cukup saudara. Ketika dalam perjalanan, Tuhan Yesus, Tuhan yang ngomong ini saudara ya. Nggak mungkin dia nggak lakukan ini. Ketika dalam perjalanan keluar dari kampung, nggak diam saja Tuhan Yesus. Pasti disampaikan firman. Sama seperti kita untuk membawa dia kepada Yesus, gak langsung kita doakan. Sampaikan dulu firman Tuhan saudara. Mau gak dia terima firman Tuhan? Ya jangan hanya saudara misalnya sembuhnya baik kan. Jangan mujizatnya baik. Yang harus terjadi, terima firman. Makanya saudara, seperti Tuhan Yesus, dia sampaikan dulu firman, dia mengajarkannya berkhotbah dulu, baru ketika diajarkan firman ini, saudara, apa yang terjadi? Coba kita baca. Ketika diperdengarkan firman, Roma 10 akan terjadi. Ya di sini, Roma 10, saudara. Ini yang terjadi. Kalau udah ada ini, aman, saudara, terus terang saja. Roma 10. Ayat 17. Kita baca. 3, 2, iya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah ini saudara. Jadi saudara,
ketika Tuhan Yesus atau kita memperdengarkan firman kepada mereka yang misalnya buta, punya persoalan, punya penyakit, punya masalah ekonomi, mengenai apa saja, sampaikan firman. Lalu kalau mereka mau dengar, mereka akan punya iman. Kalau udah punya iman, aman saudara. Karena apa saudaraku? Dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman satu pun tidak ada yang berkenan. Karena saudaraku, imanlah yang mampu menggerakkan tangan Tuhan dari sorga, terulur kepada kita, menolong kita. Imanlah yang membuat Tuhan Yesus itu datang kepada kita. Yesus tahu di mana ada iman untuk memberikan mujizat, pertolongan, kesembuhan, pelepasan, pertobatan. Jadi saudara, tolong kita dengar firman, supaya punya iman. Lalu kalau kita nanti berteriak, dengan teriakan iman, ketika kita punya persoalan, maka Alkitab tadi berkata 2 Tawarik 7, aku akan mendengar mereka. Dan aku akan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Jadi saudara, kuncinya itu percayai, terima firman itu. Percayai firmannya. Karena firmannya itu memberi iman. Iman kita mengimani apa kata firman. Tuhan, sesuai firman-Mu saya percaya akan terjadi sama saya. Wah, mantap itu saudara. Ya. Kita sudah tahu kan iman itu setidaknya tiga cara bekerja. Pertama, percaya saja kepada firman itu. Tuhan Yesus berkata Lukas 8, percaya saja, jangan takut. Makanya dalam perjalanan ini kalau saya ngobrol sama keluarga, udah percaya saja. Jangan takut, Tuhan pasti tolong kita kok. Asal jangan berdosa, udah. Cukup. Percaya dengan firman-Nya, jangan berdosa, udah. Pasti dengan Tuhan dengar. Terjadi. Lalu saudaraku yang kedua, tadi kan kalau pertama percaya. Yang kedua, perkatakan firman itu dengan percaya. Saudara, apalagi kita punya usaha ya. Tolong perkatakan setiap pagi Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kalau perlu jadi ayat hafalan itu. Saya selalu kalau tiap pagi, nggak pernah saya melupakan itu. Jarang ya melupakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus saya perkatakan itu. Karena Tuhan berkata, apa yang kau katakan itu, kalau kau percaya dan kau tidak akan terjadi kepadamu. Seperti yang kau katakan. Kadang-kadang yang kita katakan itu bukan firman. Bagaimana saudara? Mau terjadi. Perkatakan firman. Perkatakan. Jadi saudara jangan bosan memperkatakan firman ya. Hari ini saya percaya Tuhan, kau pasti tolong saya. Ini usaha pekerjaan kami. Tuhan pasti berkati kami kok. Yakin saya Tuhan. Wah, perkatakan terus. Yang ketiga apa? Iman itu. Iman itu bekerja dengan lakukan dengan percaya firman itu. Kalau saudara melakukan apa ya, saya tidak apa. Kalau saudara melakukan saudara misalnya persembahan ini dengan percaya bahwa saudara sedang menabur benih. Benih itu seperti padi. Itu kata ayat itu minimal 30 kali lipat akan kita peroleh. Kita misalnya beri, misalnya persembahan persepuluhan kita, itu benih. Kalau nggak pernah kita menabur benih, yaitu dengan melakukan firman, bagaimana bisa terjadi mujizat? Nah, lakukan firman itu dengan percaya. Ya kalau nggak percaya memang nggak bakal mau lakukan saudara persembahan. Paling persembahan rutinitas, persembahan biasa. Bukan berangkat dengan, saya percaya ketika saya lakukan ini Tuhan persembahan saya percaya Tuhan pasti berkati saya. Mestinya begitu saudara. Iya. Jadi saudara penting dengan iman. Iman ini penting saudara bekerja ya. Tapi kalau saudara coba kita baca dulu. Yakobus ya. Ini makanya saudaraku, saya menegaskan kembali dulu dari firman ini kepada kita. Yakobus 1, perlu ini. Makanya ini ditegaskan ini. Coba kita baca. Yakobus 1 ayat 6. 3 ayat 6 dan 7, 3-2 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira
bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, perlu meminta itu terus dengan iman. Jangan bimbang. Makanya saudaraku, firman itu yang meyakinkan kita. Kita nggak saya percaya Tuhan yang ngomong kok. Dunia ini aja, orang dunia ini yang nggak punya kadang-kadang kita percayai sama mereka, kata-kata mereka kan, orang dunia ini kalau janjikan, kita percayai dia. Apalagi sama hula-hula kita percaya betul dia. Ya kan? Orang dunia saja kita percayai. Masa perkataan Tuhan nggak percaya? Banyak orang percaya kepada yang tidak bisa dipercaya. Tapi banyak orang nggak percaya kepada yang bisa dipercaya. Terbalik saudara, banyak orang nggak percaya dengan firman. Iya. Karena kalau memintanya, kalau nggak ada iman ya bagaimana? Nggak dapat apa-apa gitu saudara. Makanya iman ini perlu terus dibangun dengan diperdengarkan firman. Jadi saudara jangan bosan kepada firman. Kalau disampaikan. Kembali tadi, Markus 8. Apa dikatakan? Makanya tadi, dibawa dia keluar kampung ya. Karena apa? Di kampung itu, lihat tadi, di kampung itu kelakuannya banyak nggak benar. Harus dibawa dia keluar sana. Ya, harus dibawa keluar. Makanya saudara, kenapa harus dibawa keluar? Karena di kampung itu nanti pertama pasti terpengaruh lagi nanti saudara. Terpengaruh, misalnya gini ya. Makanya kalau kita mendoakan seseorang, dia terjadi, jangan lagi saudara, harus dia keluar dari kampung, jangan pergi ke situ lagi. Artinya, misalnya dia pergi ke sebuah lingkungan, tadinya di lingkungan yang seperti ini tadi, yang bertobat, mereka nggak setia sama Tuhan. Lalu kita di situ punya persoalan, ditolong Tuhan lah kita di situ. Kembali lagi ke cara hidup mereka, kita lihat kita pasti terpengaruh saudara. Makanya 2 Korintus 6 berkata, coba kita baca. Apa katanya di sini saudara 2 Korintus 6? Ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17. 32, iya. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara lihat ini, pisahkan, keluarkanlah diri kita dari lingkungan seperti tadi di Betsaida, di mana di sana walau banyak mujizat, tapi nggak bertobat, saudara. Pisahkan diri kita, keluar dari sana, saudara, dari lingkungan seperti itu. Makanya tadi Tuhan bawa langsung keluar. Jangan sampai di sana, bisa masalah. Nanti bisa menjadi korban berikutnya dia. Dia sudah mengalami mujizat karena terpengaruh dengan kawan-kawannya. Akhirnya saudaraku, ya bisa saudaraku kembali lagi kepada dosa. Jangan, keluarkan diri kita dari sana. Pisahkan diri kita. Lalu kita mulai bagaimana saudara? Coba kita baca dulu. Amsal saudara, pasal 11. Amsal 11. Amsal 13 ya. Amsal 13 ayat 20. Kita baca. 32, iya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sudah lihat ini. Lingkungan pergaulan saudara, tempat di mana kita berada, sangat menentukan pertumbuhan kita, kepribadian kita, ditempa dengan lingkungan. Kalau lingkungan kita seperti ayat ini, orangnya bebal seperti Betsaida, walau ada mujizat, kembali lagi ke sana kita berteman, kita ayat ini berkata menjadi malang. Bahkan kalau dalam Amsal 22, coba kita baca. Amsal 22. Ini berteman dengan orang yang akan menular. Amsal 22. Ayat 24 dan 25. 32, iya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Lihat,
Jangan asal berteman, jangan asal bergaul. Bergaul dengan orang yang misalnya suka hidupnya dalam dosa, ya sudah. Maka ayat ini mengatakan, maka engkau menjadi biasa nanti dengan tingkah. Artinya menular tingkah laku seperti itu. Ujungnya kita seperti dia. Kita nggak seperti Yesus lagi. Saudara harus berteman, bergaul dengan Yesus. Kalau lama-kelamaan kita terus bergaul dengan Tuhan Yesus, dengan siapa kita bergaul, bahwa dia adalah orang bijak, kita akan semakin bijak. Tapi kalau bergaulnya udah nggak jelas, sudah selesailah saudara, tamat riwayat. Dari sini, kembali lagi Markus 8, dibawa keluar kampung. Lalu saudara ketika berjalan, apa yang dikatakan? Pasti Tuhan Yesus menyampaikan firman. Lalu apa yang terjadi? Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Saudara, Tuhan Yesus saudaraku meludahi mata orang itu. Ini sebetulnya kalau udah kita lihat ini, jorok kali Tuhan Yesus itu. Kok diludahi dia? Apa-apaan itu? Coba kita baca Kolose saudara. Ini alasannya saudara. Kolose 2 ya. Kenapa kok Tuhan Yesus meludahi? Nah, kalau kita yang meludahi bisa kerok saudara. Tapi kalau disuruh Tuhan nggak apa-apa. Ludahi saja tuh dia punya mato. Ya nggak apa-apa kalau Tuhan yang nyuruh. Tapi kalau nggak disuruh Tuhan ya jangan. Kolose 2 saudara. Ayat 9. 32, ya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Apa artinya saudara? Saudara tahu tubuh jasmani Tuhan Yesus di kejasmaniannya itu berdiam kealahan. Artinya saudara, jasmaninya misalnya jangankan ludahnya. Datang dalam kitab Matius juga berkata, maupun Lukas 5, kata-katanya begini, asal kujamah saja jumbai jubahnya. Lukas 8 ya. Maka aku akan sembuh. Jumbai jubahnya saudara. Itu pakaiannya itu. Jumbai jubahnya, aku sembuh. Apalagi ludahnya saudara. Kalau dulu saudara, siapa namanya? Si Simpson itu rambutnya saudara. Dia seorang nazir Allah. Nazir itu orang yang dihususkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini rambutnya panjang, nggak boleh digunting orang yang nazir. Jadi saudara, tapi jangan karena rambutnya ya, bukan rambutnya kekuatannya tidak. Tapi hukum atau aturan sebagai orang nazir itu rambutnya harus dibiarkan panjang. Itu mesti dia taati. Jadi kekuatan si Simpson karena dia taat kepada Tuhan sebagai orang nazir, yaitu rambutnya panjang. Bukan karena rambutnya panjang ya. Sekarang coba buat rambutmu panjang. Wah, gue mau rambut gue panjang lah. Karena ada sekarang rambutnya panjang. Iya kalau dia nazir Tuhan, dan Tuhan menyuruh dia, kamu nazir Tuhan ya. Nanti kalau kau taat, gak kau potong-potong rambutmu, maka kekuatan Tuhan. Makanya saudara, kalau kita taat kepada firman, kekuatan Tuhan itu akan bekerja maksimal dalam diri kita, saudara. Terus terang saja. Tapi kalau nggak taat seperti Simpson, dipotong rambutnya karena nggak taat, kekuatan Tuhan itu nggak ada lagi dalam dia. Bahkan Tuhan tinggalkan dia. Sering Tuhan meninggalkan kita kalau kita nggak taat sama Tuhan. Padahal ketaatan itu kunci utama, pengurapan itu akan terjadi, bekerja. Tapi kalau kita udah nggak taat, waduh saudara, pengurapan nggak bakal bekerja. Dan di sini, di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Makanya ludahnya, bahkan itu sudah saya percaya rambutnya juga dibiarkan juga apa, mungkin sedikit sampai di sini panjangnya. Kalau saya dulu saudara saya melihat itu Tuhan Yesus ya waktu menginjil. Ya, memang seperti dalam film-film itulah rambutnya itu agak panjang gondrong sedikit. Yang saya melihat Tuhan Yesus itu ya,
waduh, dia sedang menginjil saudara. Begini ya menginjil ya dalam hati saya. Seolah-olah saudara saat itu saya berada di area, di saat itu berada waktu Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Saya berada di situ. Saya lihat, saya tonton Yesus menginjil, menyampaikan firman. Oh gitu ya, gitu kan. Lihat di sini saudara. Lalu saudaraku waktu diludari, dia letakkan tangannya. Dan bertanya, sudahkah kamu melihat sesuatu? Sudah melihat orang, tapi masih seperti pohon-pohon, artinya belum jelas. Saudara, ini 2 kali dia mendoakannya ya, meletakkan tangannya. Saudara, kita nggak apa-apa, 2 kali mendoakan, berkali-kali juga nggak masalah. Itu pun doa kita nggak apa-apa. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu aja doanya. Bapa, kalau bolehlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, tapi bukan kehendakku ya, kehendakmu lah. Artinya di sana Tuhan Yesus sebetulnya hari itu, aduh Tuhan Bapa, saya nggak kuat sebetulnya. Artinya dia menyadari secara manusia bagaimana menghadapi ini. Kalau boleh lalu, ini sangat menderita. Ini maksudnya saudara, menderita sekali. Dipukuli dia, diapain dia saudara. Mulai dari subuh-subuh pagi buta sampai jam 12 siang. Bayangkan saudara, dia mengalami penderitaan. Sampai dia 3 kali berdoa. Sama seperti itu doanya. Nah seperti itu kita nggak apa-apa. Itu aja doa kita juga nggak apa-apa. Ketika mulai kita, Tuhan tolonglah saya ini. Misalnya kita masih datang lagi sama dia. Bapak saya punya persoalan, tolong saya. Nggak masalah. Inilah nih 2 kali dia mendoakan orang sakit. Tapi ada perubahan ya. Perubahan. Makanya saudara Tuhan itu begini ya. Saudara. Nah makanya kenapa sampai 2 kali? Coba kita baca dulu Matius pasal yang ke-9 ya. 9 ya. Matius 9 ya. Matius 9. Coba kita baca. Ayat 27 sampai 29. Matius 9 ayat 27 29. 32 ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, ukuran iman kita itu, di sanalah Tuhan akan mengerjakan mujizat. Jadi hari itu saudara, saya percaya memang baru segitu bisa dia imani ya. Baru segitu dia bisa imani. Makanya saudara, kadang-kadang ada pertolongan Tuhan itu misalnya mujizat. Kok belum sampai full begitu ya? Enggak apa-apa. Memang begitu iman kita. Lalu perlu iman kita ditambah. Makanya saudara supaya iman kita bertumbuh, coba kita baca dulu. 2 Timotius 3. Judulnya saja kita baca. 2 Timotius 3. Tolong saudara, sungguh-sungguh kepada firman ini. Coba kita baca 2 Timotius 3 di atas ayat 10. Judulnya saja. 3:2 ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Iman salah satunya bertumbuh dengan membaca kitab suci. Saudara, Tuhan Yesus pasti menyampaikan firman kepada dia. Kitab suci kan menjelaskan firman ya. Disampaikan. Maka nanti seiring imannya bertumbuh, maka mengikut juga kesehatannya ikut bertambah. Begitu saudara. Makanya terus kita jelaskan firman. Karena kadang-kadang kan iman kita ini kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada tingkatannya dia misalnya dia masih berlatih beriman. Udah itu ada imannya masih bisa mengimani yang kecil-kecil. Saudara mengimani usaha pekerjaan tiap hari makan minum itu masih iman yang kecil. Mulai menanjak lagi iman. Mulai bisa mengimani yang lebih besar. Bertambah lagi. Bagaimana supaya bertambah iman ini? Ayat ini berkata, karena dia mulai mendengar firman, membaca firman. Tolong saudara kita rajin baca firman.
supaya bertambah, bertumbuh iman kita. Sehingga kita mampu mengimani sampai apa saudara? Sampai Tuhan ngomong, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Lihat. Lalu yang terakhirnya apa? Markus 9 ayat 23. Apa dibilang? Coba kita baca. Ini yang terakhir saudara. Kalau soal beriman. Markus 9 ayat 23. Wah, luar biasa ini. Markus 9 ayat 23. Coba kita baca. 3, 2, iya. Jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat. Lihat bagian B. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, ada iman yang kecil, mulai bertumbuh, membesar, terus sampai pada tingkat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Disinilah makanya terus kita datang kebaktian untuk mau dengar-dengaran firman supaya iman kita bertumbuh, saudara. Di samping itu kita juga mau baca firman, kita baca supaya bertumbuh iman kita. Sehingga kita mampu mengimani ketika ada persoalan begitu besar. Tuhan akan ngomong, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bahkan ayat tadi berkata, tidak yang mustahil bagi orang yang percaya. Sampai ke sini saudara, makanya dulu Musa udah sampai tingkat ini. Bahkan, lihat dia membelah laut. Imannya saudaraku bekerja. Waduh, kalau Yosua, bulan dan matahari. Kau bulan, matahari, kau bulan. Diam kau di situ ya, jangan bergerak. Jadi dulu pernah Yosua mendoakan galaksi ini ya, tata surya, yaitu alam semesta ini. Semuanya berhenti pada rotasinya. Hanya karena ada seorang Yosua mendoakannya saudara. Diam semua. Kalau hanya nanti misalnya matahari, misalnya sama bulan berdiam saja, yang bisa tabrakan saudara. Itu planet-planet itu. Tapi saudara lihat, itulah orang kalau imannya mulai bertumbuh. Makanya saudara, tolong buat terus-menerus iman kita bertumbuh dengan apa? Mau dengar firman. Dengan rajin membaca, disuruh membaca. Mau kita membaca, kita beribadah, mau dengar firman. Tapi kalau kita saudara nggak mau dengar firman, nggak mau ibadah, ya bagaimana bisa mengimani sesuatu? Kan tadi ukuran iman kita. Lihat ini, awalnya masih segitu. Lalu saudara, saya percaya Tuhan Yesus pasti menyampaikan firman. Lalu apa yang terjadi di sini dikatakan saudara? Ditumpangkan lagi, diletakkan tangannya pada mata orang itu. Lalu hari itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Tercapai saudaraku. Kadang-kadang seperti tempo hari yang 2 orang buta tadi langsung sembuh. Yang ini berproses. Iman itu saudara bisa instan, bisa berproses. Yang ketiga bisa menunggu waktu. Artinya begini. Pertama bisa instan, yang kedua tahap demi tahap dulu berproses. Misalnya saudara, apa yang kita imani? Tentang misalnya penyakit. Seperti istri saya. Dulu dia itu ada benjolan di sini. Benjolan di dada, di payudara. Lalu saudara yang pertama dia berdoa. Tuhan, buatlah pecah begitu ya. Jadi tempo hari kesakitan luar biasa lah dia. Terus terang saja, istri saya ini. Saya bilang, saya nggak tahan ngeliat kau nangis-nangis seperti ini. Kita ke dokter lah. Apa sih yang terjadi? Saya bilang. Sepas hari itu yang. Karena saya nggak tahan ngeliat seperti itu tempo hari. Tapi dia bilang, nggak mau saya ke dokter. Saya cukup dengan berdoa dengan pakai minyak doa. Memang rajin dia pakai minyak doa tiap hari tuh. Tapi akhirnya kok makin membesar gitu ya. Makin sakit. Akhirnya saudaraku, mari kita berdoa, saya bilang, berdoalah. Maaf ya, saya sebagai saudara tidak masalah, saya tumpangkan tangan saya. Pas tumpang tangan, pecahlah dia, cos! Keluarlah saudaraku, darah dan kotoran-kotoran. Tapi dirasanya kok sakit banget gitu ya untuk kesembuhannya. Enggak mau dia supaya dibersihkan di dokter gitu, enggak mau dia. Pokoknya dengan minyak doa saja dia. Terus akhirnya bersih. Nongol lagi dia. Beberapa 1 tahun kemudian datang lagi dia berdoa. Dia kan, saya nggak mau Tuhan buat
Saya nggak mau yang tempo hari yang pecah. Buat saja kempes. Lama-lama kempes. Kempes lagi saudara. Nggak lama saudara, entah berapa. Aduh, datang lagi nih. Mulai dari waktu dari apa itu? Dari Lampung kami. Sekarang kan sudah berapa tahun guys? 8 tahun ya. Mulai dari Lampung tempo hari itu. Di Lampung kejadian itu. Di rumah kami di Bandar Lampung, masih belum di metro. Jadi udah lama. Lalu muncul lagi dia. Nah, bagaimana tempo hari bisa hilang gitu? Udah itu pas, udah hilang, muncul lagi dia. Lalu saudaraku pas di sini, Pak, apa? Udah hilang Pak, udah hilang. Menggunakan apa? Minyak doa. Dia hanya tekun berdoa. Dia berdoa menangis-nangis datang sama Tuhan. Dia tekun, dia oles ke minyak doa. Terus dia baca Alkitab, dia berdoa. Terus dia. Akhirnya saudaraku, ya maaf saya sebagai suami tidak masalah. Saya begini. Sudah tidak ada lagi saudara. Yesus itu luar biasa saudara kalau kita punya iman. Makanya iman itu harus bertumbuh sampai iman kita bisa mengimani yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin saudara. Kadang-kadang kalau ada penyakit, aduh udah ketakutan. Apalagi ada tetangga ngomong, wih tetangga saya juga seperti itu, saudara saya seperti itu. Dia mati loh, meninggal. Ketakutan saudara. Ketakutan saudara. Tapi karena ada iman, saya percaya kok Tuhan saya. Tuhan dia sanggup menolong saya. Saya nggak percaya itu. Mau dia orang yang apa, dia bilang itu terjadi meninggal. Saya percaya, Tuhan pasti tolong saya. Begitu kalau orang punya iman. Karena apa? Karena sudah tahu firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya nggak tahu firman, bagaimana mengimani Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita? Harus tahu firman Tuhan saudara. Kalau nggak tahu firman Tuhan, tiba-tiba kita berdoa. Ya dapat apa kita kalau nggak ada punya firman? Itulah gunanya kita beribadah, baca Alkitab, dengar firman. Lalu apa terjadi di sini saudara? Waktu sudah sembuh, datang Tuhan Yesus ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Ini saudara. Jangan masuk lagi ke sana kepada cara hidup yang lama itu. Yang penuh dengan dosa di Betsaida itu. Jangan masuk ke sana. Nanti bahaya. Kecuali begini. Seperti cara Abraham. Cara Musa. Musa kan dikeluarkan dari Mesir. Dia pergi ke Midian. Di Midian diproses Tuhan dia selama 40 tahun saudara. Baru dia disuruh kembali ke Mesir. Untuk ngapain si Musa ke Mesir? Mentobatkan orang di situ supaya keluar. Seperti itulah kita. Kita harus memisahkan diri kita dulu. Bergaul dengan sesama orang percaya. Beribadah, baca Alkitab. Mulai belajar menjadi pelaku firman. Bergaul kita juga dengan sesama orang percaya. Kalau sudah mulai kita terbentuk saudara. Menjadi orang percaya. Yang sudah dewasa, sudah tangguh. Baru mau kembali pun ke kampung itu. Datang aja, tapi ngapain? Mentobatkan orang yang sekampung itu. Jangan kita saudara, belum kita punya apa-apa, langsung terlibat lagi. Ya sudah. Kita pengetahuan firman belum apa-apa, masuk sana lagi. Habislah dia ini. Tapi Tuhan Yesus, dia tahu kalau nanti kembali dia ke kampung itu, di Betsaida itu, habislah dia ini. Jadi nggak boleh dia kesan. Kamu jangan masuk kampung itu ya. Dari sini, jangan kau masuk, melihat sini. Supaya apa? Supaya jangan dia menjadi korban berikutnya sebagai di sana, di mana orang-orang Betsaida, mereka walaupun mengalami mujizat, tapi nggak bertobat, tapi orang ini dikasihani Tuhan. Kamu jangan ke situ. Kamu harus, yaitu kembali saja ke rumahmu, dan di sana saja kamu. Jangan kamu kembali ke kampung yang seperti itu. Begitulah kita saudara. Kalau kita sampai di rumah, baca firman, baca Alkitab, lalu kita beribadah, kita bergaul dengan sama orang bijak, supaya kita makin bijak, iman kita makin bertumbuh. Kalau sudah makin bertumbuh, kita kembali pun nanti ke sana, kita akan menjadi terang di sana, menjadi pelita di sana, menjadi garam dunia di sana, menjadi berkat bagi orang kampung yang tidak bertobat itu. Sehingga orang itu, misalnya di kampung itu ada keluarga kita yang tidak bertobat, kita sampaikan firman, maka mereka melihat dari cara perbuatan kita sudah tidak lagi sama seperti mereka, mereka akan terima firman dan membuat keluarga kita
orang-orang yang sekampung itu bertobat betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita semua berdiri. Sambil mempersiapkan persembahan kita, tolong dijalankan persembahan. Kita beri yang terbaik. Sambil kita angkat pujian penyembahan, yaitu di hadirat-Mu aku menunggu. Kita masuk di hadiratnya Tuhan saudara. Temu Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati kita. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, ingin memberikan pertolongannya, kesembuhan, pemulihan kepada mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Segenap hati kita mendatangi Tuhan seperti orang buta ini saudara. Sehingga saudaraku, mereka saudaraku mendapatkan jawaban Tuhan yang luar biasa. Hadirat-Mu aku di hadirat-Mu ku cari ku bergumul menggapai tangan. Saudara, kita memang bergumul seperti Yakub sampai Tuhan jawab doa kita. Di setiap waktu pada firman-Mu aku berharap, pada firman-Mu aku berharap, pada janji-Mu aku berpegang. Kebenaran-Mu bagai terang sinar mentari yang menuntun setiap langkahku benar, setiap langkahku benar. Di setiap waktu, setiap waktu. Di setiap waktu, pada firman-Mu aku berharap, pada firman-Mu aku berharap, pada janji-Mu aku berpegang.
sepenuh hati, penuh percaya kepada Dia. Kita betul-betul kita tanggalkan dosa kita, lalu Dia akan datang menebus kita. Akui semua, yaitu kesalahan dosa kita. Lalu kita kumur dan berdoa kita. Pasti kita dijawab Tuhan, saudara. Di setiap waktu pada firman-Mu aku berharap. Pada firman-Mu aku berharap. Pada janji-Mu aku kebenaran-Mu bagai terang sinar yang menuntun setiap langkahku benar. Di hadapan-Mu, di hadapan-Mu, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau jadikan Namamu Tuhan Allah Bapa di sorga. Allah kami yang begitu dahsyat dan luar biasa perkasa namamu Tuhan. Yang kami sembah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara dan menjaga, memberkati, menolong kami. Terutama kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menambah iman percaya kami, yang membuat iman kami bertumbuh, yang membuat kami Bapa Sorgawi makin beriman. Tolong supaya jangan ada firman Tuhan yang berlalu atau dicuri iblis. Jangan ada firman yang gogor atau menjadi sia-sia. Jangan ada Tuhan Bapa yang menolak firman Tuhan atau mengeraskan hati kepada firman. Tetapi buatlah kami semua menjadi pelaku firman. Lo di gumagolado dogo eretes tendekem. Mede frenta me pran lo di gumagolado dogo eretes tenderantasaka. Tumpangkan tanganmu kepada semua umatmu yang sudah hadir beribadah ini. Buat semua kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Seperti firman-Mu 2 Tawarik 7 berkata tadi ayat 12 sampai 15. Bila kami Tuhan menyebut nama-Mu dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami yaitu datang mencari wajah-Mu dan meninggalkan cara hidup kami yang lama, maka ketika kami berseru kepada Tuhan di rumah-Mu ini, apapun yang menjadi persoalan permasalahan kami Bapa, termasuk dari penyakit dan apa saja,
Tuhan pasti mendengarkan seruan kami dari sorga dan memulihkan, menjawab semua seruan kami Tuhan. Kami mempercayai Tuhan telah bekerja pada saat ini. Engkau telah melayangkan pandangan-Mu Bapa dan mendengarkan setiap seruan orang percaya-Mu dalam gereja-Mu di tempat ini. Apapun masalah kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Baik masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah semua Tuhan Bapa Surgawi, tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang keuangan kami, tentang apa saja, mungkin tentang penyakit. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah pertolongan Tuhan, karena Tuhan menambah iman percaya kami, sampai kami mempunyai iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih sehari ini Tuhan sudah bekerja menolong kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Saya mengundang ke sini, yaitu ibu kita. Gak apa-apa di sini saja, atau saya datang ke situ gak apa-apa. Saya datang saja untuk ibu. Dan nanti si Selo ya sama si Prendi gak apa-apa. Biar nanti saya ke situ aja. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran sama Ibu Meni dan si Dina. Dan kita doakan saudara, kota kita supaya dijauhkan dari virus corona. Juga perjalanan kami, baik ke Sungai Lilit, Pendopo dan Batu Raja, supaya Tuhan menyertai kami dalam melayani pekerjaan Tuhan di sana, serta mendoakan mereka. Ajaib, musik dan singer jalan terus saja. Ajaib Tuhan, kita tahu Tuhan itu ajaib. Dan nanti juga kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa Bapa, buatlah kota kami Palembang ini, bahkan Sumatera Selatan, Indonesia juga ini, jauhkanlah dari penyakit virus corona. Buatlah senantiasa aman, buat sejahtera, berkati percaya-Mu Tuhan. Kami juga akan berangkat sebentar lagi, baik ke Sungai Lilit, Pendopo dan Batu Raja, para hamba-Mu, para pelayan Tuhan. Berangkatkanlah kami dengan otoritas-Mu, dengan pengurapan Roh Kudus, dengan karunia-karunia Roh-Mu, dengan perlengkapan senjata kuasa Allah. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan Yesus. Engkau berkatilah dia ini Bapa. Tolong dia Tuhan dalam pergumulannya. Sama Tuhan Bapak Pindah yang berhutang kepada ibu ini. Berkati dia. Dan segera Tuhan dia segera mengembalikan uang mereka kepada ibu ini. Dalam nama Yesus. Berkati ibu ini ya Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Seperti yang disampaikan kemarin kepada kami. Dalam nama Yesus, terjadilah pertolongan Tuhan kepadamu ibu. Dan apapun penyakitmu sembuh oleh minum Injil. Kami mendoakan Saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh yang mencoba mempengaruhi Saudara dari dimanapun, dari penjara, dari keluarga kami patahkan kuasa setan iblis. Keluarkan dalam nama Yesus. Saya tumpang tangan kepadamu Tuhan. Masih bila masih ada pengaruh dari suami, maka di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami,
kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari menjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, memimpin, menyertai, menjagai, memelihara, menggembalakan sidang jemaat sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita beri persembahan kita. Sambil nanti ke depan saja. Sini. Kita angkat ujian sambil bersalaman di sini. Sini hamba Tuhan. Kita beri yang terbaik. Kita angkat ujian. Yaitu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jangan lupa Selasa tetap kita kebaktian, ibadah pengurapan dan juga Kamis. Dan juga malam Minggu muda-mudi remaja, tolong libatkan dirimu semua. Pakai sarung plastik, sarung tangan plastik. Pak Robel, boleh mendoakan persembahan? Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dan membesarkan nama-Mu di siang hari ini Tuhan. Di mana Bapa kami telah memberikan persembahan Bapa. Biarlah persembahan kami berikan itu Tuhan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Memberkati setiap pelanggan tangan yang telah memberikan Bapa. Terima kasih semuanya Bapa. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sambut berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Baik, jangan lupa Bapak Ibu sekalian tetap datang ibadah-ibadah kita. Dan bagi kita yang belum mencatat janji iman, boleh mendatangi Pasintua Kristen Purba. Dan kalau ada yang mau menyicil-nyicil, silakan. Demikian, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan boleh pulang, dan kalau ada yang mau bertemu Sintua Kristus silakan. Dan yang akan berangkat Sungai Lilin, Batu Raja, Pendopo, tolong merapat ke Pastori untuk kita makan ala kadarnya. Demikian.